Pragnananda Ramesbabu membalaskan kekalahan seniornya atas Vladimir Fedosev pada babak ke-10 Tata Steel 2025. Di game ini, Prag memulai dengan D4 dan Fedosev menjawab D5. Setelah C4 gambit menteri, Fedosev menolak gambit. Dia mendorong E6, mempersiapkan gajah petak gelapnya untuk menyerang. Pragnananda selanjutnya mengembangkan kuda C3, lalu Vladimir Fedosev merespon dengan C5. Pembukaan yang tadinya adalah gambit menteri ditolak, berubah menjadi Tarrasch defense. Pertukaran pion terjadi, pion makan pion, lalu kuda F3 dikembangkan. Fedosev mengeluarkan kuda F6, lalu gajah mempining kuda. Setelah gajah E6, E3, mempersiapkan gajah petak kerang. Di posisi ini, Fedosev mendorong C4, menghalangi pengembangan gajah. Selanjutnya, Pragnananda menukar gajah dengan kuda dan Fedosev mengambil dengan pion, sehingga lajur G menjadi setengah terbuka untuk benteng hitam. Di posisi ini, Pragnananda mendorong G3, mengembangkan gajahnya dengan cara fianchetto. Setelah itu, gajah menyerang kuda, gajah fianchetto, lalu kuda C6. Kemudian Pragnananda rokade dan ternyata Fedosev pun ikut rokade. Di posisi ini, kuda ke petak H4 adalah langkah terbaik yang disarankan engine. Pragnananda di posisi ini ternyata memilih kuda mundur E2. Ini membuat keunggulannya sedikit berkurang. Setelah itu Fedosev mengembangkan benteng ke petak C8, lalu kuda H4. Setelah raja menyingkir ke petak H8, sepertinya kita telah memasuki babak middle game. Dari posisi ini, Pragnananda mendorong pion. Gajah terancam dan mundur, memberikan shadowing pada kuda. Pion E4 membongkar petak center, dijawab dengan benteng G8. Sesuai rencana, benteng menekan lewat lajur G. Ini langsung dibalas dengan benteng E1, memberikan shadowing pada gajah-gajah hitam. Gajah mundur F8, lalu menteri C2, mengosongkan petak D1 untuk benteng. Fedosev mendorong B5. Setelah benteng A ke petak D1, kuda mundur E7. Lalu, kuda C3 menyerang pion. Pion A6 menjaga pion B, lalu pertukaran pion terjadi, kuda makan pion. Di posisi ini, Pragnananda tidak makan kuda. Dia memilih gajah A4, menekan pion H. Vladimir Fedosev tidak menyelamatkan pion. Di posisi ini, dia memainkan kuda F4. Entah apa tujuannya, namun langkah ini dianggap tidak tepat oleh engine. Pion memang tidak bisa makan kuda, namun gajah bisa makan pion, mengancam benteng. Setelah benteng lari ke petak G5, gajah kembali ke petak E4. Fedosev kemudian mengembangkan menteri ke petak D7. Raja menyingkir H1, bersiap untuk makan kuda. Akan tetapi, benteng H5 akan memakan balik kuda putih. Oleh karena itu, gajah mundur F3 menyerang benteng. Namun langkah ini dianggap tidak tepat oleh engine. Di posisi ini, mengadu gajah adalah langkah yang disarankan. Namun, benteng mundur H6. Setelah itu, D5. Gajah terancam dan ke petak H3. Pragnananda mulai unggul dan memiliki sebuah pion bebas. Gajah kembali ke petak E4. Setelah itu, benteng kembali H5. Dan di posisi ini, Pragnananda memainkan kuda mundur E2, mengadu kuda. Fedosev menerima pertukaran kuda. Setelah menteri makan kuda, benteng terancam. Lalu, benteng E5 memberikan pining pada gajah.
Di posisi ini, Pragnananda mendorong F4, serangan balik pada benteng. Namun, Fedosev punya langkah balasan, gajah G4, langkah yang sangat bagus. Oleh karena itu, menteri mundur F1. Sekarang, Pragnananda siap untuk makan benteng. Di posisi ini, langkah terbaik menurut engine adalah benteng makan gajah. Namun Fedosev membuat langkah yang tidak tepat. Benteng H5 mempertahankan ancaman pada benteng. Akan tetapi, gajah diadu. Fedosev kemudian mencoba untuk membuka ruang C3 setelah pion makan pion, benteng makan pion. Dengan demikian, bentengnya aktif. Namun, hal ini justru membuat keunggulan putih semakin besar. Pragnananda menukar gajah. Setelah menteri makan gajah, menteri diadu. Pragnananda tidak terburu-buru untuk mendorong pion. Pertukaran menteri kemudian terjadi, lalu benteng makan menteri. Setelah itu, gajah D6. Ini adalah momen ending game yang sangat kritis. Meskipun unggul satu pion dan punya pion bebas, Pragnananda tertinggal waktu. Akan tetapi, Pragnananda bermain sangat bagus. Dia menemukan langkah-langkah terbaik pada babak ending. Benteng E8, skak, raja sembunyi, dan benteng ancam gajah. Di posisi ini, Fedosev mengorbankan gajah makan pion. Apabila pion makan balik gajah, maka kuda akan jatuh. Oleh karena itu, Pragnananda tidak makan gajah. Dia fokus mendorong pion. Vladimir Fedosev mengorbankan gajah untuk kedua kalinya. Dan kali ini apabila gajah dimakan, putih bisa saja terkena skakmat. Tentu saja, Pragnananda tetap fokus pada pion. Dia mengabaikan gajah beracun. Di posisi ini, Fedosev berhasil mendapatkan kuda dan mengancam skak di langkah selanjutnya. Akan tetapi, Pragnananda punya langkah benteng C8. Selain mengadu benteng, juga persiapan untuk promosi pion. Fedosev belum menyerah. Dia mencoba dengan benteng makan pion skak, tetapi raja G1. Setelah itu, benteng makan pion. Akan tetapi, pion promosi jadi menteri. Vladimir Fedosev masih mencoba dengan gajah E5. Namun, setelah menteri G8 skak, raja terpaksa pindah ke petak H6. Lalu, menteri F8. Sampai di posisi ini, Fedosev akhirnya menyerah. Dia kalah jumlah menteri, dan hitam akan dihajar dengan sangat mudah.